rata guys, selisihnya cuma sedikit. Ini berapa mili, ini kayak ciri-ciri kampas rem yang nggak ori ya ini ya. Jadi setelah dicacarkan, ini yang ori, kampas rem yang ori itu yang sudah bekas ini ya, yang niatnya mau ganti tapi ternyata pas bengkelnya kasih itu dia kasihnya yang nggak asli ya gitu ya. Jadi ini saya jajarkan, udah saya jajarkan, dilihat ya, bisa dilihat ya, ini udah rata ini ya, antara satu dengan yang lainnya ya, ini udah rata. Tapi di sini yang bekas itu cuma selisihnya berapa ini, sekitar 1,5 mili. Jadi ini untuk ori bekas sama KW yang baru. Jadi mereknya sama, cuma ternyata setelah tak teliti, ini KW ya. Jadi ini bengkelnya yang main-main ya. Harganya itu udah cukup mahal ya, di atas angka 50.000, di atas angka 70.000 ya. Saya beli itu di atas angka 70.000, tapi mereka kasihnya itu yang bukan bekas lagi tapi baru, cuma ini nggak asli seperti itu ya. Jadi bisa dilihat ya ciri-ciri untuk kampas yang asli itu. Kalau kita belinya di Ahas ataupun di mana itu kita bisa dilihat ya. Jadi untuk kode produksinya itu bisa dilihat, ini yang asli dan ini yang palsu ataupun abal-abal. Ini di sini kode abal-abal itu AHM, sama-sama AHM, tapi ini seperti nggak ada tanda quality control. Ini kan ada ini ya, tanda quality control. Untuk yang ini nggak ada quality controlnya, itu cuma satu di sini. Nah, kalau dipakai bisa, tapi apa kelebihannya dan kekurangannya? Ketika ini kita pakai bisa sampai 6 bulan. Yang asli ori itu bisa sampai 6 bulan. Kalau yang palsu ataupun imitasi, nanti 2 bulan itu kita bisa ganti. Karena seperti yang sudah tadi ya, video yang tadi di awal-awal, ketika kita tumpuk itu masa bekas sama baru, antara bekas dan baru itu kok selisihnya cuma 1 mili 2 mili. Sedangkan saya juga biasanya pakai 6 bulan, gak mungkin kepake 6 bulan kok cuma 1-2 mili. Untuk video ini saya belinya pas di bengkel biasa, jadi bengkel yang bukan Ahas ya, maksudnya bukan di Ahas ataupun Kumpu, Marabunta dan lain-lain. Itu saya belinya di bengkel motor, spare part motor yang biasa, tapi bilangnya yang bilangnya ori ya. Saya cuma ngetes saja kejujurannya. Jadi besok tetap kita ini mau pasang aja dulu ya, mungkin 1-2 bulan lah. Kalau memang masih bisa memungkinkan tak pakai, kalau nggak memungkinkan tetap saya ganti yang ini lagi. Saya cari spare part kampas rem belakang yang ori asli Honda. Karena apa? Kenapa cukup 1 ataupun 2 bulan? Karena ini nanti yang akan merusak dudukan, ataupun kalau dudukannya ya, jadi merusak mangkokan daripada ini sini. Jadi nanti di sini itu akan terlihat nyentong. Kalau nyentong itu apa ya, ada istilahnya, ada selisih antara tinggi yang di dalam sama ini paling pinggir sini, ada selisih banyak banget. Sama di sini tuh jadi nggak halus, tengah-tengahnya itu nggak halus ketika kita pakainya yang nggak ori ya. Rata-rata itu karena apa? Karena di sini itu ada seperti ini guys, ini ya teman-teman, ini seperti ini sebenarnya kelihatannya sepele,
tapi efeknya beberapa tahun atau beberapa pemakaian ini nanti lama-lama meskipun kita ganti baru, kalau di istilah kita itu nyentong ya, kalau di istilah bengkel itu nyentong, sini nyentong, jadi lama-lama ini tergerus, dan lama-lama itu ketika kita pasang kampas rem baru pun itu setelannya di sini itu sudah terlalu dalam. Ini jadi setelannya sampai di dalam sini. Nah, itu efeknya apa? Kita lebih sering ganti ini kampas seperti itu. Jadi kampas baru kepakai sedikit, tapi udah minta ganti aja. Jadi setelannya itu udah setelan mentok seperti kampas yang udah habis. Jadi ini tadi tak dipakai, ini pas sebelum dibongkar itu setelan di sini itu setelannya sudah setelan paling mentok, udah habis. Dan di handle rem kiri itu ya, yang kiri yang untuk yang ke belakang itu sudah mentok, udah hampir nyentuh hand gripnya itu. Nah, ini salah satu untuk membedakan mana yang asli dan bukan. Kalau saya karena cenderungnya lebih sering gini, ini kalau pas beli itu kodenya KWN. KWN itu rata-rata kalau di Ahas itu kodenya KWN, tapi kalau di pasaran umum itu KZL seperti ini. Yang kedua, kode produksinya juga berbeda, AHM, sama-sama AHM, tapi di sini kode produksinya jelas berbeda. Ini ya guys, seperti ini. Kalau untuk kode produksi yang dari AHM asli ori itu seperti ini, beda. Jadi bisa dilihat ya perbedaannya seperti itu. Dan ini ketika sudah saya jajarkan, ini selisihnya nggak jauh beda guys, cuma 2 atau 1 sampai 1,5 mm ya. Wah, ini paling 1-2 bulan itu udah habis kalau saya yang pakai ini. Terus untuk membedakan yang ori dan palsu lagi, itu bukan palsu ya, semua itu asli kampas rem, tapi untuk membedakannya minimal kita bisa melihat sini, merasakan di sini. Kalau di sini tuh serasa keras ya, kalau yang ori itu serasa kerasnya itu beda lah dengan yang KW. Jadi kalau yang KW itu kok ringan banget loh, ringan seperti lunak juga ketika kita pegang samping dari sini. Meskipun ini tetap keras, tapi tetap berbeda antara kekerasan yang asli sama yang KW. Nah, ini berbeda, seakan ini padat. Kalau yang asli ini padat, tapi untuk yang KW ataupun yang imitasi itu seperti ada ya celah-celah renggang seperti itu. Ini ya. Ya. Ini tetap saya pasang karena ini udah larut, lagian juga besok ini harus motor juga harus dipakai ini. Kalau enggak malam ini juga ataupun saat ini juga, ini bahaya ini, besok gak bisa cari uang ya guys. Jadi ya ini begitulah untuk membedakan mana yang asli dan palsu. Nah, kayaknya seperti itu guys. Oh iya, ini setelah saya amati juga ini ada perbedaan di sini guys. Ini ya, ini rata tengah, tapi pinggirnya itu seperti dipinggul. Jadi berbeda dengan yang ori. Ini rata, cuma pinggirnya ini ada antara yang rata sini dengan yang sini itu nggak ada pinggulan yang halus. Kalau ini kan seperti tajam, seperti dikepras gitu ya, jadi dipotong, jadi ada ujungnya sini, paling ujung sini sama ini itu ada perbedaannya. Dan untuk yang ini enggak, apa karena ini efek baru dan itu yang bekas apa gimana, tapi intinya kalau harga yang
imitasi itu rata-rata itu di kisaran di online shop itu di kisaran 25 sampai 35.000 itu rata-rata penjual di harga segitu. Ada yang imitasi tapi penjual jualnya di angka 50.000. Kalau di orinya ini itu kalau daerah saya itu sampai 70.000, 80.000 seperti itu. Jadi untuk yang di imitasi meskipun jual mahal, dia penjual jual mahal, belum tentu itu asli. Oh iya, ini saya juga menemukan satu lagi nih, tanggal pembuatan ataupun ini biasanya terteranya kode juga ya, ini ya, ini yang ori dan yang ini yang imitasi. Jelas ya guys, nggak ada cap ataupun apanya ini, karena ketika perusahaan yang buatnya nggak ori itu kok disamakan sama dengan 100% itu sama dengan aslinya, nah, mereka pasti akan kena hak cipta ataupun hak milik dari perusahaan yang mempunyai lisensi itu ya guys. Setahu saya sih seperti itu ya. Kita sambil belajar lah, saya juga baru belajar di dunia otomotif seperti itu, tapi ya kita nggak mau lah yang palsu-palsu seperti itu. Oh ya guys, untuk kali ini cukup sekian aja ya untuk membedakan kampas ori dan palsu. Silahkan like, bagikan, dan komennya ya untuk mendukung channel ini ke depannya ya. Terima kasih ya. Jangan lupa untuk subscribe. Ditunggu untuk video-video selanjutnya. Terima kasih.